Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Meisya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton! Hai, kita bertemu lagi dalam Sophie Navi Talks, You Are Loved. Dan seperti biasa, setiap episode saya pasti memilihkan bintang-bintang tamu yang saya tahu sudah menghadapi serangkaian cerita kehidupan yang mereka bisa berbagi dengan kita. Ini sebelah udah, Siapa lagi kalau bukan Bapak Firdy Megananda. Firdy Megananda. Alias Baby Romeo. Baby Romeo apa Baby Bima nih, yang mana? Romeo lah. Romeo ya? Bima udah bubar. Romeo juga. Tapi masih gantung, gantung. Masa? Oke, sudahlah. Anda sudah pasti tahu lagu-lagunya beliau ini. Kalau udah dikumandangkan itu bikin hati tersayat-sayat. Waduh. Ya nggak sih? Maaf kalau gitu. Hah? Bener? Terlalu sadis caramu, lagi nyebelin banget gitu kata-kata gue. Oke, lu awal sebelum kita masuk ke band-bandan, musik dan anak, istri semuanya, gue pengen tahu asal seorang Baby Romeo itu dari mana sih? Lu anak Surabaya ya? Bukan, gue itu. Oh, kamu temenan geng Dani itu bukan karena Surabaya? Oke. Gue itu sebenarnya lahir Jakarta. Oke. 6 September. Anak kota besar gue nih. Oh. Kalau Dani kan anak kota Besar sebelah. juga. Iya, kota Satelit. besar juga. Nah, jadi kalau aku lebih deket sama geng itu, ya mungkin ya karena memang, ya terutama sama Dani memang aku deket sih. Satu perusahaan rekaman karena itu Satu perusahaan awalnya. rekaman. Enggak, dari sebelum kita malahan, aku masih bikin demo waktu itu tuh, demo. Jadi gue tuh punya band, namanya dulu 60 Mind dulu. 60 Mind. Itu bikin rekamannya sendiri karena nggak ada produser yang mau. Jadi pada saat itu memang terlintas di gua, memang kalau gua harus hidup di musik dan gua ngeband, ya gua mau ini memang beda gitu loh sama yang saat itu ada gitu loh. Oke. Jadi gue pengen waktu itu kebetulan inspirasi gue tuh The Beatles banget ya. Oke. Nah, jadi waktu itu 60 Mind ini memang makanya namanya kan 60 Mind. Jadi kita ngambil konsep tuh 60 dulu. Nah, yang pada saat itu semua produser belum paham. Gimana bikin lakunya nih? Mereka kan cuma pengen laku aja. Nah, jadinya sampai ke Glodok juga ditolak tuh. Jadi bener-bener berjuang ya waktu itu ya untuk 60 Mind ini enggak. Nah, pada saat rekaman 60 Mind ini itu tahun berapa ya? 91 kalau nggak salah, 91. Nah, waktu itu aku rekaman, selesai rekaman itu aku keluar, ada Dani di situ. Keluar dari mana? Keluar dari studio. Oh, oke. Keluar dari studio. Nah, shift gue selesai, shiftnya Dani gitu loh. Nah, gue keluar, tiba-tiba ada dia gitu. Terus gue sih tahu dia gitu loh, tapi dia nggak tahu gue. Nah, Dia gua waktu itu udah Dewa udah keluar kangen lah. Tapi ya udahlah, biasa aja gitu kan, karena kita ya di situ emang rekaman kan, studio rekaman. Nah, tiba-tiba terus dia, nah ini antiknya Dani ya pada saat itu, karena dia orangnya memang ya untuk sebuah hal yang mungkin pada saat itu dia nggak pernah temuin gitu, ada musik seperti itu, ya dia langsung tegur aku. Manggilnya masih Mas apa gitu. Mas, yang barusan itu band lo ya? Dia bilang, iya. Aku bilang, itu lu dengerin apa? Dia bilang, kok bisa menghasilkan musiknya kayak gitu? Gue bilang deh, gue dengerin Beatles segala macam. Oh gitu. Jadi kita terlibat pembicaraan lah di situ. Itu pertemuan pertama kali gue sama dia lah. Ya udah, setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Sampai akhirnya ketemu di Cafe Regal waktu itu, Pondok Indah. Cafe Regal, ya ampun, tahun berapa nih ya? Wah, itu berapa ya? Ya sekitar tahun segitulah, 97, 98 ya. Iya, 95.
9596. Nah, itu Bima. Aku 69 bubar, kita bikin Bima waktu itu. Nah, kita bikin Bima dengan konsep musik yang mungkin lebih sedikit agak Indonesia, tapi tetap konsepnya 60 gitu loh. Bima. Nah, ini bareng, Bimo dan... No, Bimo Yuda. Belum ada Yuda. Yuda itu anaknya Barata Band kebetulan, ya kan? Tato Barata. Nah, jadi nyambung lah gitu ya konsepnya. Itu drummernya si Ganes. Ganes itu bandnya Opi dulu. Opi Andaresta, terus pemain bassnya Henry yang sekarang ada di Club Project. Oh, oke. Henry. Nah, jadi kita main tuh, diproduseri oleh Andi Julias waktu itu. Nah, kita artis, singkat cerita lah ya, pokoknya kita artis pertama Sony. Musik Indonesia pertama kali. Bima. Waktu Sony masuk ke Indonesia, kalian artis pertamanya? Iya. Bima, ada Arwana, ada Rif waktu itu 3. Arwana, benar. Nah, dari 3 ini, bukan yang paling laku, tapi yang paling nggak laku itu Bima. Kenapa? Sesuai prediksi gua gitu loh. Lakunya tuh cuma 9.000 kaset. Aduh. Jadi bener-bener apa namanya yang kebetulan. Tapi anehnya kita nih punya penggemar fanatik. Contohnya ya kayak gini. Ya pertemuan kedua terjadi gua sama Dani itu ya di Cafe Regal. Itu gara-gara video klip gua Bima itu. Dan Dani langsung ngeliat, wih akhirnya rilis juga nih band gitu. Si anak yang kemarin gue ketemu di studio. Nah terus ketemu gue, waktu itu gue kenalan dulu tuh sama Ong Aksan waktu itu di Regal tuh sering berdua. Oh lu drummer Dewa yang baru? Iya. Iya. Nah. Terus Dani kenal, lu kenal juga, lu kenalnya nyambung. Satu table. Ya udah ngobrol-ngobrol. Terus lu masih kayak gitu beb musik lu? Iya sampai sekarang. Udahlah gue. Tapi nggak laku tuh dan Bima gue bilang pokoknya udah ngomong-ngomong gitu. Nah kebetulan tuh setiap pulang dari maksudnya di Regal itu setiap hari gue nongkrong di situ pasti tuh yang nongkrong tuh Dani, geng Dewa. Nah, plus ada anak pang satu nih nyasar ke situ karena dia berteman juga sama Dani. Dani ngajak si Bimo. Nah, Bimo diajak masuk. Pang ya? Bimo itu netral anak... kan? Oh iya benar. Dia bandnya netral kan. Iya. Ngobrol. Beb, gue denger ada dari si Dani lu ini ya demen-demen band-band tua gitu ya segala macam. Iya gue bilang gitu. Ih gue juga dong, mana mungkin lo kan anak punk. Enggak beb, gue seneng Bee Gees, Carpenters, dia bilang segala macam. Nah di situ tuh gue pertama kali gue ketemu Bimo dan di situ mulai tuh ngomongin project segala macam. Beb udahlah lu keluar aja dari Bima gitu. Nah pada saat itu ya udah gue putusin, gue keluar dari Bima, kita bikin project sama Bimo. Nah setiap dari Regal Cafe kita pasti pulang itu mampir ke studio. Aquarius? Bukan, studio Margaguna kita ngomongnya. Jadi showroom mobil, tapi di belakangnya itu ada studio. Iya. Jalan Margaguna. Jalan Margaguna kan depannya Pondok Indah Mall tuh. Di sebelum ruko-ruko sekarang jadi itu. Sekarang tuh, udah jadi perumahan mewah tuh kayaknya ya. Bukan perumahan, ruko. Kan Masjid Pondok Indah. Nah, terus di belakang itu kan ada ada ruko-ruko. Nah, itu dulunya tuh showroom. Itu dulunya showroom, terus ada studio tuh di belakang. Nah, kita punya teman namanya Ade di situ, dia yang suruh ngelola studio itu. Ade ini pemain gitarnya si Club Project dulu. Dia sering jadi additional player di Club Project, si Ade namanya. Nah, udah bikin project sering tuh kita bikin project, akhirnya kita bikin Romeo itu. Nah, kita bikin Romeo yang rencananya bukan gua penyanyinya. Why? Karena gua udah di blacklist kan cuma 9.000 lakunya, nggak mungkin suara gue ini bisa dijual kan. Jadi udah di blacklist sama semua perusahaan rekaman. Pokoknya jangan dia deh. Sony tuh bilang, "Baby, itu jangan," gitu. Kenapa? Itu udah nggak laku suaranya, udah gitu. Ya, astaga. Makanya kurang ajar. Label-label kurang ajar itu ya. Nah, terus ya udahlah, gua akhirnya gue bilang sama Bimo, udahlah Beb, kita di belakang layar aja. Kita cari penyanyi. Kita audisi. Tiap malam tuh kita audisi, termasuk Once kita audisi. Oh, saat itu. Oh, jangan sedih. Once kita suruh masuk studio gitu. Mau ngetop nggak gue gitu. Jadi padahal lo juga belum nggak pernah ngetop ya, tapi udah sok jadi produser berdua sama Bimo. Zaman juga anak pang ya, otaknya juga kan gini. Ya PD udah. sejuta gitu PD ya. sejuta berdua.
Udah kita bikin si Once lah nyanyi segala macem. Nah, udah dong. Ya, halo banyak. Lagi seru-seruan nih. Jadi setiap habis rekaman kita nongkrong jam 2 sampai jam 3. Nah, karena kita nongkrong itu kalau siangnya di Regal dan anak-anak Dewa pasti ke situ gitu ya. Jadi mau nggak mau si Jawa 1 si Dani tuh pasti ikut gua. Beb, lu mau kemana dari sini? Gue males pulang katanya. Ya gue pasti ke studio lah. Ngapain sih lu di studio? Margaguna sini. Gue rekaman-rekamannya bikin project. Gue lagi ada project sama Bimo, Romeo gini-gini. Lagunya lagu siapa? Lagu lo. Lagu lo, Beb. Iya. Udah gue main deh, main Dani. Jadi studio itu ya geng Dewa pada akhirnya nongkrongnya juga di situ gitu ya. Tapi ya terutama paling sering Dani datang. Nah, ya itu cikal bakalnya. Nah begitu itu biasa ya habis rekaman itu Dani tuh kayak pengangguran di situ tuh, kerjaannya tuh tiap malam nungguin kita bikin project gitu. Ngapain sih kok? Nah terus gue tanya, kayak lu gitu ya? Lu nggak ada acara atau gimana? Nggak, Beb. Katanya, kenapa? Nggak, gue suka aja, band lu asik nih, dia bilang gitu. Yang Romeo nih, dia bilang gitu. Oh ya, namanya Romeo, iya. Nah, jadinya kita sering curhat tuh masalah band segala macem lah. Dia bilang lah, gue ada masalah, Beb, sebenarnya si Lasso nih, gini. Ini gue buka nih di Sofi Nafitalk ya. Ini nggak pernah nih terbuka dimanapun. Nggak pernah terbuka dimanapun nih. Zoom in, zoom out. Curhat nih si Jawa nih masalah penyanyinya si Lasso. Ya udah, apa namanya? Sebenarnya gue juga nggak enak sih ngomongnya. Ya udah, nggak usah kalau enak. Iya, nggak usah ya. Pokoknya yang itu ada anggap aja ada masalah ya. Pokoknya kita ngobrol. Enggak, tapi ini mau nggak mau nih berhubungan. Nah, tiba-tiba si Dani bilang itu penyanyi siapa di dalam. Lagi take rekaman. Itu penyanyi gue tuh, lo mau apain? Gue bilang si Once. Nah. Apa namanya, emang bagus, Beb, suaranya, dia bilang. Gue sih suka, ini idola gue dulu, dan jadi zaman gue SMA kalau di pensi itu nih bandnya dulu namanya Brawijaya nih, bandnya Once. Ini penyanyi si Once nih yang nyanyi. Bryan Adams, Sting kalah mirip, saking kerennya lah suaranya. Oh iya, Beb. Nah terus gue iseng gitu, sebenarnya ini penyanyi lo mestinya, gue bilang. Dewa, mana bisa, Beb, gantiin Lasso dia. Lu ngomong gitu? Dani yang ngomong, mana bisa dia gantiin Lasso. Bukan, harusnya ini penyanyi lo ngomong gitu. Lah padahal kan mau jadi penyanyi lo. Iya, kan cerita-ceritanya, tapi bukan, gue belum kasih. Cuman mestinya nih lu nyari penyanyi kayak gini, maksud kayak gua. Gini. Tapi knowing Dani langsung, oh iya, Beb. Nah terus, Bimo lah. Beb, lagian kata gua, Once nih kurang cocok materinya di Romeo katanya. Biasanya ngejablak tuh ngomongnya. Udah kasih aja, Beb, ke Dewa katanya. Dan pakai dia, Dan katanya si Bimo kan ngomongnya gitu. Aduh. Pakai dia tuh. Wah, udah. Ya udah, ya udah. Tuh kalau gue ceritain panjang tuh. Jadinya nanti sejarahnya Dewa, jangan ya. Biar Dani diwawancara sendiri. Ya, nanti mendingan Dani yang ngomong deh. Nah, tapi intinya dari situ tuh Romeo setelah Once nih, kita ya anggap aja Once udah ke sono deh ya. Nah, kita masih tetap cari penyanyi vokalis gitu. Lu sorry bentar, gue cut. Jadi waktu akhirnya lu ambil deh, Beb, gitu. Terus lu nggak ada rasa, aduh jangan dong, kayaknya bisa gitu. Lu sedih gak? Enggak, karena kan tetap keputusan kan di gua sama Bimo. Nah, Bimo nih punya suara, artinya gini. Kalau Once di Romeo tuh sayang menurut gua, kata Bimo, karena suaranya nih ya, ibaratnya gini loh, Sting suruh nyanyi Elvis kan sayang gitu. Ya kan, atau Sting suruh nyanyi Sinatra yang model begitu kan sayang. Bisa, tapi kan sayang, dia bisa lebih banyak lah gitu loh. Genrenya yang dia bisa. Nah, kira ya udah kita tetap cari sampai adik gua tes juga nggak masuk juga. Ya udah. Adek lo penyanyi juga? Penyanyi juga waktu itu. Nah terus si Bimo bilang, Beb, oh enggak. Jadi ceritanya gini, diam-diam, ini si Dani nih, si Jawa, diam-diam dia bawa demo Romeo, itu masih guide vokal gua. Itu masih guide gua, masih buat penyanyi baru melajarin lah gitu loh. Jadi
teman-teman kalau nggak tahu maksudnya tuh guide itu adalah kita isi suara supaya nanti siapapun penyanyi yang kita hire, nah lu ikutin kayak gini persis. Iya, gitu sampel aja gitu buat guide aja. Dan didengerin ternyata kemana coba ke Pak Oo. Pak Oo Aquarius. Pak Oo dia bilang. Ini juga sejarah nih, nggak pernah gue cerita nih mana-mana nih. Awas jangan tapi nggak apa-apa karena ini. berhubungan dengan Romeo, nggak apa-apa gue ceritain. Jadi Dani tuh yang ngomong ke Pak O, kalau saya feeling sama ini, dia bilang, wah ini si Baby kan, katanya. Yang udah dilarang. Ini nggak mungkin laku Dan, katanya. Nah terus Pak O, ini saya feeling banget, kata Dani. Ini keren banget ini band Romeo. Nah terus si Pak O ngomong, katanya Dani nih, dia ngomong, tapi iya sih Dan, kok suaranya bisa beda ya? Dengan yang dia di Bima. Romeo sama di Bima gitu loh. Ini gue suka banget nih orang nih nyanyi di Romeo. Sorry, waktu itu lagu apa yang dikasih dengar? Wah lagu hangat. Bukan Bunga Terakhir. Bukan lagu Kojo lah, masih lagu-lagu memenuhin album aja. Oke. Cuman secara konsep memang jelas ya. gitu loh. Kita udah bikin memang gayanya kan dulu kan. Satu album itu kita mesti jadi karakter album gitu loh. Nah itu udah mewakili gitu loh. Nah terus si Pao bilang, gue asik nih Dan kayak David Bowie nih suaranya. Dia bilang, ya gue tahu sih David Bowie di sana juga nggak terlalu laku ya. Dia bilang, tapi gue penasaran nih sama si Baby nih. Dia bilang, ini lagunya dia juga lagu dia juga Pak. Tiba-tiba Dani telepon, Beb, lo dipanggil lo katanya sama Pao mau ketemu di Aquarius. Ya udah gue berangkat sama Bimo. Udah tuh, lagu lu apa ya, ketemu Pak Iin almarhum. Dan lagu lu apa aja, nah gue kasih tuh, termasuk ada Bunga Terakhir gitu. Nah terus ya udah, Pak Iin langsung tag tuh Bunga Terakhir. Ini gue suka nih. Pak O bilang jangan nih terlalu menye-menye katanya. Gue suka yang ini kayak The Doors. Wah, udah mulai tuh idealis ya karena belum ada band yang seidealis kita lah pada saat itu. Biaya rekaman kita tuh di atas Dewa, bayangin nggak? Udah ya band belum tentu laku, propose budget di atas Dewa, bayangin nggak? Kita mau pakai string asli semua. Wow, nggak main kita sampel-sampel. Baby, Dani, Dewa aja pakai sampel, kata Pak Ihin. Yofi itu keyboard, udah lu mendingan main kerenan-kerenan keyboard aja, nggak usah suara, nggak bisa. Romeo tuh harus kena begini, kata Bimo, harus asli. Ya udah gini deh, karena budget lu mahal, kita produksi single dulu. Oh, oke. Dia bilang, apa lagunya? Yang Bunga Terakhir lu produksi. Ya udah, Bunga Terakhir produksi itu juga mahal tuh. Nah ini juga sejarah nih. Ini nggak apa-apa gue ceritain di sini ya. Ini nggak apa-apa. Ini sejarah juga nih. Sejarah nih. Hati-hati ngeditnya lo. Ya harus bagus. Jadi lucunya nih, lu mau asli semua. Siapa yang nulis, kata Pak Iin? Stringnya? Gue kan kagak bisa nulis. Nulis string. Nulis string tuh maksudnya kalau ada bunyi gitu kan gue nggak bisa. Biola, cello, apa itu harus ada yang nulis lagi teman-teman notnya. Jadi nggak harmoni itu harus pecah, cellonya gimana, viola gimana, jadi memang gimana. Perlu musisi yang benar-benar bisa menulis expert untuk string. Oke, terus? Dan terus Pak Iin bilang, terus konsepnya apa lagi nih? Selain string apa lagi perlu? Trompet oke, gue kasih semua. Yang nulis coba deh lu cari sendiri tuh PR lu, Beb. Oke. Terus sama pemain piano nih, dia bilang. Siapa yang mau main piano? Dia bilang gitu. Ya nggak tahu Pak Iin, gue bilang. Gue kan cuman konsep aja, tapi nggak apa-apa lah gue cari player banyak pemain piano gitu kan. Udah kan bingung sendiri tuh gue begitu dijabanin ini kan. Semuanya udah diokein, kitanya bingung siapa-siapa aja yang main gitu kan. Akhirnya ya, Pak Iin gini, udah lu kelamaan, gue pengen rilis nih single, gue gabung sama kompilasi. Karena si Once juga mau dites. Anggun lagunya dulu. Aku tergila-gila kepadamu. Dan masih Elfonda namanya. Iya. Bukan itu, Once ya? Elfonda. Elfonda. Jadi Once tuh mau dites juga dulu. Nah mau di satu albumin sama Romeo nih, single Bunga Terakhir. Cepetan dulu rekaman, kata Pak Iin. Oke, rekaman. Pak Iin bilang, ya udah main pianonya gimana? Belum dapat Pak Iin. Gini Beb, ya. Kamu percaya sama saya kan? Saya udah puluhan tahun di industri. Iya, gue bilang. Ini ada pemain piano, katanya. Cuman bener-bener baru lulus, katanya. Dari Berkeley. Oh ya? Jago nggak mainnya? Gue gituin kan. Harus jago nih, kayak kalau Romeo, gue bilang gitu. Oh gitu.
jago Beb lah pasti kalau lulusan Berkeley. Ya udah, suruh datangnya ke studio orang. Udah gitu. Oh gitu Beb, ya udah. Saya telepon orangnya nanti malam dia datang Beb. Ya udah saya tunggu di studio Pak ini. Gile, lulusan Berkeley ditanya sama dia, jago nggak? Iya Lah dong. dia sekolah di Berkeley loh, Beb. Karena buat gue yang penting konsep. Iya. Lu mau jago kayak apa, tapi lu nggak dapet gitu lah, Iya. percuma gitu. Udah, datang gitu. Tahu siapa yang datang? Siapa? Andi Rianto tuh. Oh, Andi Rianto. Itu masih Oke. nenteng XP80. Iya. XP80 pemirsa gue yang ngomong yang gue jelasin ya. Itu keyboard legend tahun. Iya. Pongki Jikustik pasti tahu tuh. XP80. Pongki udah ngaji kustik, Pak. Oh iya, Ntar jadi samar lagi orang. Pongki Navita. Kita bawa dia keyboard. Sendiri Mas, gue bilang gitu apa gitu. Iya katanya. Sekolah di Berkeley, gue bilang. Iya, ngambil apa? Gue bilang gitu. Oh saya semuanya scoring, klasik segala macem. Bisa main piano. sorry Di. Andi Rianto. Tapi emang begitu keadaan ya, emang Iya. gua sama Bimo sepolos itu gitu. Nanti Andi Rianto juga harus kita undang supaya dia bisa klarifikasi cerita lo. Bener. Dah kan. Bisa main piano ya? Ya bisa katanya. Coba mainin. Lagunya gini, gue bilang. Terus nanti mainnya begini, main begini, part ini lu mainnya turun dikit, nanti lu naik segala macam. Coba gue pengen tahu deh emosi lu gimana sih kalau main. Udah. Kita tes tuh Bimo gitu. Kalau gue sih, gue langsung jatuh cinta gue. Sama permainan Andi Rianto. Gue bilang sama Bimo, gue bilang, Nyet, gue manggil dia Nyet, nggak apa-apa ya Nyet. Nggak apa-apa. Nyet, gue nggak pernah. Menurut gue ini pemain piano terjago di Indonesia, gue bilang. Pemain piano ya, maksudnya. Kenapa Beb? Gila men emosinya, maksudnya kalau gue suruh marah nih segini, udah main pelan. Dan semuanya nggak ada yang miss gitu loh. Sampai harmoninya segala macam, rasanya. Gue bilang gila nih orang jago banget. Maksudnya bisa ngebagi rasa itu ya. Antara rasa dan presisi Iya imbang. itu musikal sama rasa tuh berimbang gitu. Wah ini nih Bim, gue semuanya ini Nyet. Ya udah terserah lu kata Bimo gitu kan sambil makan. Lu gimana menurut lu? Ya suka-suka aja lah. Gue sih ikut lu aja lah ya kalau piano, dia bilang. Oke. Ya udah, lu yang main piano ya, gue bilang gitu. Oke, udah. Telepon Pain, saya pakai deh satu album, gue gitu. Ini orang katanya, suruh main piano aja. Oh iya, jago kan Beb? Keren, gue bilang. Bukan jago lagi, keren, gue bilang. Ya. Gue pakai nih orang. Oh, Ya. tiap hari lah Andi rekaman sama kita kan. Sebagai pemain piano. Jadi bukan Pemain sebagai piano. Romeo ya guys, tapi apa ya, session player Betul. untuk ngisi piano. Iya, Oke, biar teman-teman main yang piano. nggak ngerti industri musik jadi oh gitu. Wah, pokoknya lagu gue tuh jadi keren semua lah. Si Gara-gara Andi si Rianto Andi yang main tuh. dandanin. Wih, gue bilang keren banget konsepnya, dapet klasik gitu loh. Maksudnya Romeo kan kita cari memang suasana klasik gitu loh. Dan Andi emang sangat nguasain gitu. Wah. Terus apa? Dapat. Nah, waktu itu gini ceritanya nih. Sejarah juga nih. Nah, kita waktu udah selesai tuh, kita lagi preview nih. Yang bunga terakhir dulu deh, karena dia mau rilis duluan kan. Gimana Nyet? Udah nih. Iya, tinggal kurang string sih. Oh iya, lu udah dapat belum violin nih, pemain violin? Aku bilang gitu kan. Ada, siapa? Itu tuh salah satunya itu Supilin Beb, ada Supilin. Itu yang ngiringin Bee Gees Beb, katanya dia bilang waktu ke Indonesia. Legend dong, gue bilang gitu. Ibu-ibu, tapi legend. Siapa memang. namanya? Nyonya Supilin apa? Oh iya? Oke. Itu udah tua gitu. Nah terus lagi ngomongin string itu si Andi nguping kayaknya. Dia masuk ke ruangan itu, monitor. Beb, yang nulis udah ada belum? Belum. Makanya nih, gue lagi bingung nih bikin note-nya, gue bilang gitu. Tahu depan mata. Terus dia bilang, aku bisa lu nulis. Dia bilang. Ya iya dia sekolah di Anjrit, gue bilang Berkeley. gitu kan. Hah? Lu bisa nulis? Gue bilang. Nulis orkestra lu? Gue gituin kan. Bisa, dia bilang. Bisa gue katanya. Ya udah Bim, kita tes aja Bim dia. Siapa tahu bagus. Anjing, gue tes lagi. Terus udah. Ya udah lu perlu berapa hari? Gue perlu cepet nih, 2-3 hari bisa nggak lu nulis satu lagu doang di? Ya udah juga coba ya kata Andi. Iya. 3 hari dia datang ke studio.
Dia preview pakai keyboard tuh. File ini gimana? Gini. Terus pecahnya gimana? Gini. Harmoninya ref. Wih, bagus banget, gue bilang kan. Ya udah lo yang nulis deh. Akhirnya dia yang nulis. Nah, udah bunga terakhir jadilah. Jadi bunga terakhir Andi Irianto yang nulis. Sekalian kita book satu album. Nah, jadi udah. Piano dan nulis untuk string. Satu album. Andi. Gue bayar lo, gue bilang gitu kan. Lu tulis semua string. Oke. Gitu, udah. Nah, ceritanya nih bunga terakhir dulu ya, pas single nih udah jadi. Udah jadi yang mixing Wolf waktu itu. Nah, udah. Ya, kita meeting sama Aquarius. Oke, lagu ini akan masuk di kompilasi yang di situ di mana ada Tere, ada Once, ada Romeo, ya kan? Oke. Apa namanya kompilasinya waktu itu, Beb? Lupa gua. Udah jadi, Beb. Kayaknya udah bungkus nih, udah mau bungkus. Tiba-tiba Pak In berubah pikiran, telepon gua. Beb, kayaknya kenapa? Saya lagi compile nih semua master yang akan masuk di kompilasi ini, lagi saya compile. Nah, itulah hebatnya Pak In ya, almarhum ya. Susunan lagu di dalam sebuah album aja dia harus atur gitu loh. Yeah. Untuk apa namanya flow-nya segala macam. Itu semua Pak In yang kerjain. Yeah. Dan menurut gue itu genius lah menurut gue, keren gitu. Nah, terus tiba-tiba dia bilang, gue kayak harus take up bunga terakhir lu katanya. Aduh. Nah terus gimana? Gue udah produksi segala macam, lu udah keluar duit. Nggak bisa masuk nih Beb ke kompilasi. Kenapa? Lu beda sendiri katanya. Di antara lagu-lagu yang lain. Iya, yang lain kayak ketiban gitu loh. Iya. Karena konsepnya terlalu kuat. Iya. Romeo tuh ruangannya terlalu kuat. Jadi mau ditaruh abis lagu ini, yang setelah ini biasa aja jadinya. Ibaratnya yang lain latte, lu espresso double shot sendiri. Double shot sendiri. Jadi udah gitu gurih kan, karena asli semua kan. Iya. Jadi bener-bener nggak bisa di compile gitu loh. Gue harus take out. Waduh, gue udah bilang, wah gue dipecat nih jadi artis lagi nih, gue bilang gitu kan, gara-gara kayak gini. Pikiran gue tuh, ini pasti gara-gara vokal gue atau gimana. Karena Pak In juga bilang, vokal lu juga Beb, itu, aduh bener deh. Apa namanya, karakternya kuat banget gitu loh. Jadi apa namanya, bobotnya gila gitu loh. Apa di bunga terakhir. Oke. Nah, jadi lu mau take out. Ya udah gini deh, gue bilang. Gue bayarin deh masternya. Lu ngomong? Gue gituin. Oh. Berapa Pak In habis, saya bayarin. Ya. Saya tawarin ke yang lain gitu loh. Untuk bisa rilis aja. Ya. Yang Jadi gini penting. guys, Pak In ini udah bayarin semua biaya buat rekaman, pemain piano, studio berapa shift segala macem, nggak masuk ke album yang kompilasi. Lalu Baby berinisiatif nih kan, tapi hasil kerja aku di situ. Gue beli semua yang kemarin, gue ganti rugi, gue bawa ke tempat lain. Saking gitu. pengen gue cepet rilisnya gitu. Ya. Nah udah, akhirnya saking pengen cepet rilis, Pak In bilang, Beb, jangan kayak gitulah kamu. Enggak, ini nggak ada hubungannya masalah. Suara kamu enak di sini. Semua aransemennya saya suka. Semua hasil master ini bungkus, saya suka. Ya terus gimana kalau Pak In saya miss dari kompilasi ini pasti rilisnya lama lagi. Iya. Karena begitu nanti Once-nya bagus, singlenya, nah, lu pasti produksi Dewa. Gue bilang, guanya mundur lagi. Nggak deh Pak In, mendingan saya bayarin. Jangan gitulah Beb. Gini aja deh, saya kontrak album kamu. Langsung gitu. Jadi gara-gara nggak cocok di kompilasi Romeo itu, akhirnya dikasih kita malah sendiri. Iya, jadi lu sendiri. Gue pengen lu sendiri, lu bikin deh ruangan lu, terserah lu. Lu nggak ada yang mempengaruhi tuh lagu-lagu lain. Berarti dia nggak keluar bareng kompilasi yang ada Tere, Elfonda Mekel tadi. Akhirnya nggak jadi. Lu disuruh bikin album. Albumnya Romeo. Iya. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Dari situ ke album berapa lama lagi tuh, Beb? Lu lagu itu aja lumayan lama tuh. Nunggu pemain piano, nunggu nulis string. Enggak, kalau yang lainnya kan gue udah nemu satu-satu tuh. Andi main piano yang lain, terus nulis juga cepet. Terus lama-lama gue kenal sama siapa? Sauni ini juga kenal gue, lama-lama si Oni, iya kan. Terus lama-lama kenal tuh banyak-banyak player tuh. Nah akhirnya banyak bantu. Dani juga support sampel keyboardnya dia tuh kan keren-keren dulu ya, zaman sampel tuh Roland, Hammond gue kan. Terus gue juga sampai pinjem Hammondnya Cica, lo bayangin nggak? Cica Kuswoyo, Iya. Hammond itu masih ada.
Wih. Beberapa tutsnya tuh udah mati gitu. Tapi karena soundnya keren itu kita sampai angkut nih. Yang tuts mati lo apain? Apa lu cari di yang... Gue timpa pakai sampelnya Dani, yang gue cari mirip. Tapi minimal ada bunyi layernya tuh asli gitu. Suara Hemennya Cica. Nah itu alhamdulillah tuh jadi. Oke. Iya. Enggak, lu lanjut. Lu ngomong Cica, gue jadi udah kepikiran lagi. Cica Kuswoyo. Iya, gue tahu. Lu ada kisah lain lagi nih tentang Cica Kuswoyo sama Baby nanti ya, guys. Oke, lanjut lu. Ya kan? Jadi terlalu vintage gue ini orang. Ini aja pakai Cica. Dan terlalu kurang asam sebenarnya lu tuh jadi orang. Oke, jadi tuh. Udah jadi, rilis. Lu kaget kan? Kaget gue. Kaget karena nggak seperti yang gue pikir tanggapannya awalnya gitu. Dahsyat itu penerimaan masyarakat, masa sih? Ternyata, wah celaan demi celaan itu masuk pelan-pelan. Masa? Iya. Apa celaannya? Ya terutama vokal gue lah. Dibilangnya apa? Gue dibilang salah lahir lah. Banyak yang bilang banyak. Gue bilang, wah ini kedua kalinya gue gagal, gue bilang kan. Pokoknya radio ya Jakarta semua, itu celaan semua isinya. Aduh, masa Ayo kita dengerin lagu lucu-lucuan gitu. Gitu-gitu. Gue denger itu pertama kali langsung jatuh cinta gue. Begitu dulu, wih ini band apa? Ya makanya lu kawin sama Pongki. Oh iya benar. Kalau nggak jatuh cinta, pasti suami lu gagal udah. Sekarang lu kawin sama Pongki bener, tandanya lu pinter dari dulu. Tahu gitu, tapi nggak semua orang kayak lo. Kan gue waktu itu udah penyiar kan. Terus pada saat music director masuk, terus kesini lagu Indonesia ada yang masuk satu. Oke, apa nih namanya Romeo. Lu penyiar ya? Iya. Oh iya, dapet tuh. Lu nggak nyala tuh? Enggak. Di Bandung? Enggak. Lu di Bandung, Jakarta? Gue malah ke toko kaset nyari albumnya. Tiap hari gue gini, ini udah ada albumnya. Belum mbak, belum masuk mbak. Udah ada belum? Belum mbak. Kan kalau di Bandung agak lama ya. Enggak, lu Jakarta apa Bandung? Bandung dong. Oh Bandung beda. Bandung masih menerima kadang-kadang. Oh gitu. Jakarta yang gue jadi bahan celaan. Masa sih? Nah semenjak itu tuh, nah ini udah ya Jakarta, pokoknya gue sedih setiap dengerin radio tuh, malu gue. Karena penyiarnya itu pasti nyala dulu baru muter. Yang dicela suara lo? Iya, suara gue lah, aransemennya lah, lagunya lah. Tahu banget penyiarnya. Susah iya, tau bikin lagu. Gue diemin aja ya udah nggak apa-apa lah. Cuman ya frustasi kalau emang ini harus gagal, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya gue udah bikin yang terbaik yang lo bisa. Yang bisa gitu loh. Nah, tiba-tiba nih Radio Jogja naikin nomor 1. Makanya Jogja tuh buat gue tuh kota bersejarah gitu loh. Karena tanpa Jogja, menurut gue mungkin apresiasi bunga terakhir pada zaman itu mungkin nggak mungkin lah sehebat itu gitu loh. Bisa gitu ya? Jogja naikin, tapi Dani lucunya tahu. Begitu gue ke Aquarius waktu itu, tenang Beb, Bandung pelan-pelan naik, kata Pain. Kita kan patokannya radio dulu. Jogja yang saya kaget. Gila, Jakarta belum ada di charts, Jogja udah nomor 1. Udah nomor 1. Hah? Nah, karena waktu itu kita lagi ke Aquarius bareng sama Dani. Dani juga ada urusan Dewa, gue juga mau ngomongin Romeo. Dani bilang, Beb, lu tenang aja. Kenapa? Kangen juga gitu dulu. Jakarta flop. Lagu kangen ya, bukan kangen band. Lagu kangen. Lagu Dewa kangen juga gitu. Jakarta semua tuh flop. Jogja yang naikin. Nah ini sama lagi radionya. Yang naikin Dewa sama yang naikin Romeo ini. Jadi gue feeling tetep lu bakalan gila nih lagu. Siapa Beb? Jeronimo waktu itu yang naikin? Gak tahu gue siapa. Mungkin Jeronimo ya. Lah kan dia lahirnya dari Jeronimo. Iya, lu tahu ya. Nah terus untungnya juga si Jawa ini juga ngebantu juga. Jadi ya setiap dia konser, lucu aja si Dani itu. Dia punya band Ahmad Band kan dulu. Ya, Ahmad Band ya. Setiap dia konser, itu nggak tahu ya. Itu makanya gua nggak tahu sampai sekarang gua nilai Dani itu orang yang mau semua orang bilang dia ruwet, ribet, orangnya ribet apa segala macam. Buat gua setia kawan. Ini orang bukan setia kawan. Orang yang paling jujur yang gue tahu. Oh. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Kalau bagus, dia akan support apapun yang dia bisa gitu. Ya. Nah, jadi itu setiap dia habis konser atau sebelum konser, press con gitu ya di daerah, dia selalu bilang, "Tolong beli kaset Romeo." Masa? Iya. Karena menurut gua itu lagu satu album keren semua dia bilang. Lu semua harus denger. Penggemar gua, penggemar Dewa
harus denger Romeo, dia nggak berhenti tuh, selalu ngomong itu. Oh iya. Ya makanya boleh juga lah nih anak. Nah, apa namanya, ya kebantulah pelan-pelan gitu ya, sampai akhirnya ya udah, Bunga Terakhir jalan dengan sendirinya dan besar dengan sendiri, alhamdulillah. Padahal paralel cut-nya, Bunga Terakhir itu, semua orang yang mengikuti kisah cinta lo zaman dulu, tahu kalau itu lagu tragis lo waktu harus melepaskan Mesya. Ya itu ke juga. tangan orang lain. Betul. Bener kan? Itu Mesya, juga membantu juga ya. Siapa tahu ada yang agak muda-mudaan baru nonton, terus yang apaan tuh maksudnya. Jadi Mesya, Najelina, Siregar, istri baby ini, lu dulu sempat pacaran kan sama dia? Nggak cuma deket kan pacaran? Ya iyalah, masa langsung kawin. Ya enggak, siapa tahu kan cuma deket terus lu berasa mau ngelamar terus lu disalib. Orang kan enggak, lu pacaran. Iya. Terus abis itu ternyata nggak berjodoh, Mesya ditinggal kawin oleh Mesya pada saat itu, dan itu lu patah hati banget. Jadilah terciptalah lagu Bunga Terakhir itu. Dan jadi di balik perjalanan Romeo yang tadi gue ceritain, di studio udah ruwet. Pribadi gue juga ruwet. Hati gue juga ruwet. Kok udah suara gue nggak diterima untuk kedua kalinya. Kisah cinta gue di mana gue menumpahkan isi pun orang kok nggak terima. Ada rasa gitu nggak, Beb? Ya ada lah. Ada. Gue tuh berangkat dari manusia yang gue nganggap diri gue sendiri tuh manusia gagal dalam segala hal gitu. Gue ngerasa mungkin bukan the chosen one ya. Kali ya gue pikir gue kayak nggak dipilih, apa dosa gue kebanyakan dulu apa gimana. Lu tuh anak keberapa, Beb? 3 gue. Dari? 5. Oh, oke. Tapi emang dari dulu itu gue jeleknya itu nggak pernah mau sama. Maksudnya? Gue tuh nggak pernah mau sama aja kayak kakak gue. Oh, nggak mau sama orang lain? Kakak gue pinter-pinter, gue harus goblok gue. Middle child syndrome namanya. Iya, aneh gitu. Terus apa misalnya, ya tadi musik lagi yang ngetop lagi begini, gue pengennya begini. Pokoknya aku harus beda. Harus beda. Jadi ya itu mungkin ya resiko apa ya? Resiko kepengen beda. Resiko pilihan lu seperti itu ya memang lu harus dikasih mental yang memang lu memang gagal gitu. Oke, ini ada sedikit, siapa tahu nih rumor, coba lo klarifikasi. Walaupun Bunga Terakhir segitu dahsyat dan hebatnya, walaupun take off-nya lama, tapi akhirnya diterima masyarakat. Katanya itu intronya pada saat kalian rekaman itu, intronya yang dahsyat itu kepikiran sama Bimo pada saat lagi recording. Boker. BAB. Bukan, bener. Jadi gini. Yang kepikiran boker tuh sebenarnya itu Kenanglah, single kedua. Kenanglah. Gue seneng loh suara lo, gila. Gue kalau niruin harus persis. Karena kan ngagetin tuh, intronya kan kita bingung bikin intro. Nah, si Andi kita suruh, Di. Oh, jadi bukan Bunga Terakhir, Kenanglah. Kenanglah itu. Di, lu bisa nggak ya? Maksudnya depannya itu dari atas sampai bawah lu running pianonya. Deng deng deng. Udah intronya gitu. Telah tiba waktu itu kan nggak kebaca, Di. Oh ya gitu ya. Jadi langsung kenceng, Beb. Langsung kenceng. Ding gitu kan. Dang dang dang. Lah terus si Bimo ketawa-tawa. Gue bilang, "Kenapa lu ketawa?" Gue bilang gitu. Enggak, gue tuh waktu bikin intro itu, gue ngebayangin lu lagi pup, Beb. Terus gue masuk. Terus lo kaget, lo langsung. Kan kalau orang pup kaget kan langsung setengah berdiri gitu kan. Nahan pintu gitu loh. Jadi inspirasinya dari situ si Bimo. Itu kenapa sih dia bisa mikirin itu? Gak tahu, emang bahaya itu orang. Ini bahaya itu. Nanti lo gue kenalin deh. biar lo paham gitu, biar sehancur apa dia. Biar dapat experience langsung ya. Iya. Seperti apa Bimo itu ya. Gue juga nggak ngerti sampai detik ini gue ceritain ke anak-anak gue. Karena gue fail to see the connection gitu, di sebelah mana hubungannya. Gue bayangin lu, Beb, lagi pup. Ada dong hubungannya, emang mengagetkan kan? Ya, ini den lagu gitu kan ada dong hubungannya. Ya deh. Kan ada. Ya kan mengagetkan juga bisa. Gue bayangin lu lagi jalan di jalanan sepi, lalu ada yang tepak lu. Itu kan kaget. Itu kan juga bisa. Tapi kan dangdut banget lah kalau gitu ya kan, India banget gitu. Tapi karena lagi pupuk gitu, lagi santai gitu. Ada yang buka kan. Deng gitu kan beda rasanya. Rasanya beda gitu. Oke, itu lagu lu buat Romeo dan lu menciptakan berbagai macam lagu lagi, single-single lain lagi
dengan Romeo. Tapi Baby ini juga adalah pencipta lagu buat penyanyi-penyanyi lain. Itu kapan lo menemukan bahwa oh ternyata bisa nih gue kalau bikin lagu? Itu ada yang minta nggak waktu itu atau lo menawarkan lagu lo? Nggak ada yang minta. Nggak ada yang minta. Aduh, udah lama deh. Nah, makanya itu cikal bakal Romeo bubar sebenarnya gara-gara itu. Karena gue menawarkan diri. Semurah itu, gitu loh. Untuk bikin lagu buat orang. Lagunya udah jadi, gue mau bawain di album Romeo tadinya. Terus? Kayak Mencintaimu tuh gue udah pengen bawain di album Romeo. Mencintaimu KD loh, guys. Dan Bimo tuh udah take guide-nya di Tascam. Waktu itu kan zamannya Tascam tuh. Tascam. Oh, di rumah rekaman nih, bassnya gue ganti gini, Beb. Gitu. Nah, tiba-tiba, karena lingkungan kita kan, nongkrong itu kan, Dani, Bimo, Anang, ya kan. Nah, terus tiba-tiba yang ngomong-ngomong, Anang cerita lah dia lagi perlu lagu, segala macam. Gue bilang, lo ada gue lagu tuh, lo dengerin aja. Tapi lo bayar, Nang. Gue bilang gitu. Jangan nggak bayar. Iya, kata Anang. Piro, katanya. Ya nanti lu denger aja dulu lagunya gitu. Jadi dulu, Sof, gue tuh gelap hidup gue. Gelap banget. Jadi, gue tuh alkoholik gue. Jadi harus minum, harus mabok. Untuk bikin lagu atau harus enggak, untuk hidup gue. Ya untuk membiayai diri gue yang seperti ini, gue tuh perlu minum. Melupakan permasalahan atau nggak apa tahu, sih? gue mau ngelupain apaan juga nggak tahu gitu ya. Tapi lah kan ada tapi kasus Mesya waktu itu belum ditinggal kawin. ya tapi kan juga kompleks kan. Pada akhirnya tinggal kawin juga gue. Jadinya apa ya? Jadi gue emang aneh, Sof, nggak tahu orangnya. Jadi untuk ini gue suka minum memang. Jadi tenang gitu lah, setelah minum tuh tenang. Jadi buat duit itu yang penting gue bisa mabok aja gue seneng. Nah, Mencintaimu tuh dulu si kampret dapat lagu itu tuh sempet dibeli murah tuh, cuma 2 juta apa kan? Aku baru mau bilang, itu kalau nggak salah waktu itu lu lagi butuh uang, terus lu jual. Gue butuh duit terus dulu. Butuh duit terus. Gue kasih gitu. Si Anang, 2 juta deh, Beb. Kata, ya udah nggak apa-apa deh. Gitu. Tapi musik lu ya, aransemen yang bayarin player segala macam. Iya, katanya. Player gue pakai Andi lagi. Ya kan? Nah, apa namanya, terus apa yang lainnya kayak Oni gue pakai lagi di situ. Jadi teman-teman aja. Nah, itu Anang yang, tapi untuk lagunya Anang tuh cuma bayar gue 2 juta. Nah, terus zaman dulu boro-boro zaman publisher ya. Iya. Jual lagu ya gitu aja kayak gue punya nih kue, lu mau beli nggak gitu ya. Cinta Kau dan Dia gue jual 750.000. Gila aja kan tuh si Jawa. Oh ya? Iya, 750.000. Yang penting malam itu gue mabok. Oh segitunya. Gue bisa minum gitu. Nggak, gue memang sering dengar kalau lo setiap abis manggung pasti berakhir di bar di bawah hotel itu. Pasti. Dan sudah dibuktikan berapa kali karena ada beberapa kota ternyata lo satu hotel sama Pongki, nggak taunya ketemu Pongki gini. Aku malam ini jangan dicari ya, ini si Baby nyuruh aku turun ke bawah. Oh iya, berarti Pasti. Baby lagi minta ditemenin. Pasti. Main piano tuh dia, Iya. minum sampai ngantuk, abis itu tidur deh udah. Iya. Dan bangunnya juga, aduh nggak jelas lah. Pokoknya jadi ya Pongki tahu lah. Hidup gue memang nggak tahu lah tujuannya kemana gitu ya. Pokoknya buat gue pada akhirnya lumayan punya prestasi lah. Gue bisa bikin lagu ke Krisdayanti waktu itu pun juga ya. Mencintaimu pada saat itu keluar lagi idealisme gue. Nah, pertama ya masalahnya si Bimo langsung marah. Dia bilang, Beb, lagu udah mau masuk Romeo, kita udah mikirin konsep, lu kasih jual orang. orang gitu. Aku bingung ngomongnya, ya nggak apa-apa dong Bim, maksud gue kan biar apa ya, siapa tahu lagu ini dibawain penyanyi yang lebih kompeten, ini bisa besar gitu loh. Mungkin suara gue juga maksudnya segmented atau gimana, mungkin dia bisa lebih besar lagi, bisa jadi kan. Iya, tapi kita kan lagi mau naikin Romeo, lu jangan kasih dulu lagu. Nah, di situ udah mulai ribut lah di. Jadi harusnya mencintai itu bukan mencintaimu kayak lagu Suara KD, tapi harusnya mencintaimu. Ya. Harusnya itu ya. Dan waktu itu makanya Andi pada saat itu begitu main piano,
Gue bilang, coba Di, mainin pianonya. Dia langsung main tuh. Gue bilang, Di, jangan, kenapa? Yofi banget. Maksudnya gimana? Terlalu manis. Terlalu banyak gitu loh. Orang pasti mikir harmoni adalah di tinggi gitu loh. Gue pengen ini lu di rendah. Gak ada harmoninya kalau gue mainin di rendah, Beb. Dong, 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 dong. Ada, gue bilang. Coba lu mainin. Dong, 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 tundi. Beda, gue bilang. Terus selalu deh, Beb. Dia bilang gitu. Selalu deh. Enggak, beda, Di. Kalau lu main di tinggi, Yofi lebih jago. Yang begini-begini. Tapi kalau lu mainin di rendah, pasti Yofi malu. Gak mungkin. Gak mungkin dia mau mainin harmoni bagus di rendah. Coba mainin. Dong, dong, dong. Imagine John Lennon, gue bilang. Tuh. Dengan keterbatasan dia mainnya di rendah. Ayolah, udah. Main dung, dong, dong, dong. Take. Si Anang denger. Wah. Apa namanya? Mestinya lebih bisa soft lagi, Beb. Di atas. Enggak, Nang. Gue bilang, udah ya. Apa namanya, nawarin lagu, idealis lagi. Padahal kan kalau dijual ya urusan dia kan. Jadi gue bilang sama Anang, pokoknya kalau lo rubah, balikin lagi. Gue bilang lagunya, gue gituin. Kan duitnya dulu pakai minum. Iya, gue balikin lagi. Pokoknya lagunya cari ganti ya? Gue nggak mau, pokoknya idealis gue. Pokoknya gue mau repot kayak gini. Gue maunya gini. Rendah, oh ya udah. Udah Krisdayanti suruh take. Enak kan? Gue bilang gitu. Nggak tahu. Setahu gue, bukan itu jagoannya. Di album itu? Yakin gue. Bukan itu jagoannya. Karena gue ketemu Iman. Pak Iman. Iman bos lo ya. Bos lo gitu. Ya. Ketemu Iman bilang nggak terlalu feeling sebenarnya. Sampai Iman yang mixing ulang. Sampai Iman mixing ulang lagu itu. Pak Iman ini Warner Musik Indonesia. Iya, bosnya. Iya, Warner. Sampai dia mixing ulang. Dan dia minta gue ada juga gitu ya. Wah, sampai di mixing ulang gitu. Sampai dapat segala macam. Gimana, Man? Gak tahu ya, kalau setelah gue mixing lagi sih gue kayaknya yakin nih. Tapi Anang masih kurang yakin nih dia bilang. Anang tuh masih, kalau nggak salah, mereka tuh sepakat lagunya Meli yang Ku Mau. Ku Mau yang mana ya? Yang ku mau hanya dirimu. Nah, Mencintaimu the second lah, kalau memang ini naik. Ya, cuman waktu itu gue bilang sama Iman, lu kalau nggak keluarin ini, udah jadi penyanyi pop biasa aja tuh. Penyanyi lo gue gituin. Lagu enak banyak gitu. Dan lu ngomongin istri orang lo tuh ya pada saat itu. Apa? Lu saat itu ngomongin istri orang tuh, maksudnya kan, maksudnya Kak Ade kalau ngeluarin ini jadi penyanyi biasa. Padahal suaminya juga belum tentu setuju gitu loh. Idealis banget gitu. Akhirnya si Anang tiba-tiba setuju. Gue dengar kabar. Beb, si Anang setuju tuh. Katanya. Gara-gara gue, kata Iman. Dia kan sombong tuh orangnya. Gara-gara gue tuh, katanya. Suaranya mirip lagi. Si Anang jadi nurut tuh, gue tuh yang berjasa, kata dia bilang. Terserah lo deh, pokoknya dia jagoannya, pasti jadi, gue bilang. Udah, meledak. Dan cikal bakal itu ya udah ada Selamat Jalan Kekasih. Selamat Jalan Kekasih. Rita Effendy, si Pain minta. Deng 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 deng, itu Andi Rianto juga? Iya. Itu Carpenter sebenarnya. Sorry, itu Andy Williams sebenarnya. Andi malu pasti mainin itu. Karena itu gaya teknik main piano tua sebenarnya. Tapi gua sama Bimo maunya begitu. Jadi harus nurut kan, dibayar. Iya. Ding 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 ding. Nah cinta ding 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 ding. Pokoknya piano jari kumang deh ya, jalan terus ya. Lu tahu nggak, sampai si Rita Effendy itu dia baru, waktu gua kasih Selamat Jalan Kekasih, dia baru menang juara nyanyi di Shanghai kalau nggak salah. Dia pulang, dia suruh take lagu itu, nyanyilah dia ya. Gue bilang sama Pak In, gue jadi nggak enak ya, gue bilang. Beb, ini juara 1 di Shanghai katanya. Jadi nggak enak Pak In, gue bilang. Terus gimana? Coba nih, gue keluarin kaset andalan gue tuh, udah nggak ada tutupnya lagi. Gue kasih, suruh dengerin ini. Carpenters gue suruh. Pak Ir bilang, gila lo, juara 1 di Shanghai lo suruh dengerin Carpenters. Ya nyanyinya kan lurus banget kan. When I was young, I listened to the radio. Nyanyi kayak gini, gue bilang. Pasti jadi lagunya. Jadi
lu ngasih lagu ke orang, lu atur penyanyinya harus Betul. gini nyanyi lagu Betul. gue biar dapet gitu ya. Penyanyi nomor 1 Iya, lagi. penyanyi nomor 1 tuh di Shanghai Aduh, waktu itu. stres gue. Tapi bener sih Rita begitu dengar, gue pelajarin ya. Untungnya Rita tuh orang yang begitu ya. Enggak yang apa ya? Ego duluan. Enggak ego gitu loh. Enggak, gue kan jago nyanyinya nggak gitu. Dia dengerin dan diaplikasiin gitu loh pada saat take. Ih, enak banget. Gue sampai bilang sama dia, nggak ada yang bisa gantiin lo. Nggak ada yang bisa. Lu kayak bunga terakhir gue. Maksudnya gue di bunga terakhir gitu. Iya. Gak ada yang bisa gantiin lu. Lagu ini punya lu, gue bilang. Saking bagusnya dia nyanyi waktu itu. Udah, ya terbukti. Dan Pak In waktu itu bilang, Beb, saya udah gak ngeraguin kamu lagi, diam-diam saya tes kamu. Kamu bisa bikin Rita Effendy 150.000. Top, dia bilang. Saya udah ke Yofi, saya udah ke Dani, tapi Belum Rita nyampe angkanya. kurang terus. Kamu bisa bikin di atas 100, bagus lah gitu loh. Ya alhamdulillah lah Pak In, gue bilang gitu, lagunya juga kali enak ya. Ya udah semenjak itu bikin Krisya, andai aku bisa, bikin sama Dani tuh 2 kolaborasi. Itu ya. Aku tak punya Iya. hati. Untuk itu nggak sih? Lu terinspirasi James Ingram nggak sih itu? I don't Ya have ini the ceritanya heart. nih, eksklusif lagi nih, gue kasih lu nih Boleh. ceritanya nih. Jadi gini, udah jadi nih lagunya. Gue main ini di rumah Dani tuh. Dan gue ada lagu nih buat Krisya. Gue juga suruh bikin, Beb, makannya. Lu kan nggak bikin-bikin, gue bilang. Nih sekarang gue udah jadi lagunya. Terus gimana? Hah, lu liriknya. Gue susah bikin nih. Oke, lagu enak nih, Dan. Iya, kata Dani, enak nih. Gue bikin deh liriknya. Bener ya, 2 hari jadi. Gua bilang. Karena gue nggak enak sama Pak Handi nih, sama Bu Acin. Gue udah meeting. Ya udah, budget minta berapa? Sekian, Beb, deal. Oke. Nah, di Gins nih di studio. Gins. Ya ampun, jam dulu banget. Pongki juga Gins sih. Sempat ya? Oh, itu legend tuh. Setannya banyak banget tuh. Di situ setannya banyak. Nah, terus di situ rekaman Romeo album 2 mungkin ya. Tuh. Dani datang tuh ke Gins. Beb, udah jadi lagunya. Wih, 2 hari loh, Dan. Iya, katanya. Kan lu mintanya 2 hari, kata Dani. Oh iya. Coba Dan mainin. Waduh, cocoknya buat gue nih, Beb. Kata Dani bilang, oh nggak bisa, gue udah deal sama Krisya. Gue bilang, ini gue yang bawain keren, Beb. Nih ya, gue nyanyiin langsung ya. Dia bilang, langsung live dia nyanyi di piano. Di Gins. Aku tak punya hati. Dia bilang, untuk... enak lagi lagunya. Gue bilang, liriknya bangsat juga nih anaknya. Jago juga nih yang bikin lirik nih, gue bilang gitu kan. Emang terbukti nih, emang Dewa nih, Dani nih liriknya jago nih. Ya. Dan second kan, keren loh, gue bilang gitu. Iya, Beb, bener nggak buat gue aja. Janganlah, Dan, ini legend, biar legend lah yang nyanyi. Legend ini lagu nih, liriknya lu lagi. Iya ya, ya udah, kasih rekaman di Erwin Gutawa yang musiknya. Datang, begitu jadi. Bass ya? Atau yang di Kemang? Oh enggak, di Australia dong. Australia. Oh. Wah, pokoknya Bu Acin habis-habisan tuh buat tuh lagu. Karena Krisya dong. Iya. Karena Krisya kan. Ya, pulang. Tuh lagu datang ke Indonesia udah mastering, gue dengerin. Wih, emang mantep ya. Krisya tuh emang menurut gue ya nggak ada duanya lah. Itu lagu gue nangis, Sof. Begitu Krisya jadi lagu itu dan Krisya yang nyanyi itu gue nangis. Jadi saking bagusnya ya, gue sampai ya ampun ini karya gue dinyanyiin sama dia kok bagus banget ya. Iya. Dah. Oh udahlah, ini jadilah ini lagu dengan sendirinya gitu. Dah, keluar rilis, terus besokannya heboh, ya kan, semua surat kabar. Wah, karena ditulis sama Bu Acin itu di depan album covernya tuh pencipta lagu Baby Romeo Ahmad Dhani. Wah, jadinya sama satu lagu Guru Soekarno Putra gitu. Kalau Guru mungkin orang udah nggak bingung gitu ya. Tapi Krisya bawain lagu gua sama Dhani ini kan yang menarik. Nah itu jadi banyak dibahas di tabloid lah pada saat itu. Nah salah satunya yang gue beli itu Bintang Milenia apa? Gue baca, wih, muji semua. Lagunya seindah lagu-lagu Baby Romeo sebelum-sebelumnya.
Tapi sayang liriknya mengambil I don't have a heart. Iya, James Ingram kan? I don't have a heart. Kok I don't have a heart sih? Gue bilang gitu kan. Gue mikir I don't have a heart. Aku tak punya hati. Oh, monyet nih anak, gue bilang. Baru marah-marah gue udah rilis. Dan lu nyontek. Lalu mintanya 2 hari katanya. Oh, jadi gitu. Aduh, gue bilang si Jawa. Terus gimana dong? Udah bagus, Beb. Nggak ada loh. Nggak ada ya musisi yang bisa kayak gue. Nyontek tapi enak. Kata dia. Dia bilang gitu. Coba suruh komposer lain katanya. Ambil lirik dari manapun. Masukin ke lagunya. Cuman gue yang jago, Beb. Ya udah selalu deh, gue bilang gitu kan. Ya udah jadi dengan sendirinya itu. Punya nyawa sendiri tuh lagu. Ya udahlah, ya meskipun dibilang James Ingram lah segala macam. Sudahlah ya, bodo amat lah ya. Pokoknya asal klop ya kan. Nama musiknya, penyanyinya juga enak, Chrisye bawainnya ya fine aja. Baby ini produktif banget ya guys ya. Enggak itu lah. semua lagu yang kita bahas dari tadi itu mungkin teman-teman ada yang berpikir, tapi kan itu lagu waktu dulu Krisdayanti Mas. Itu kan lagu ini Chrisye, ini kan lagu ini Romeo kan band zaman tahun kapan. Tapi apakah kamu ingat bahwa ada penyanyi muda bernama Afgan yang membawakan juga lagu Baby? Betul. Yang mana tuh, Sof? Sadis. Terlalu sadis cara. Itu gara-gara apa? Itu kan lu udah kawin sama Mesya. Kayaknya nggak ada alasan lu buat patah hati di saat itu. Atau itu lagu lama lu simpen? Kan gini loh, apa namanya? Sebenarnya lagu Sadis itu iya memang menceritakan itu. Tapi kan gini, meskipun gue sudah sama bini gue, tapi apa yang dia lakukan ke gue pada saat itu kan tidak mudah untuk gue lupain gitu loh. Nah, jadi terinspirasi itu. Ya, terinspirasi itu. Terlalu sadis caramu, semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku satu saat nanti. Ini korelasinya. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku, tempatmu kembali sebagai cintamu. Jadi tetap korelasinya ada ke situ. Oh, jadi benar dari sana ya itu kisah lo sama dan Mesya. mengenai lagu-lagu Sadis juga, ini juga eksklusif nih, gue kasih ke lu. Juga eksklusif semua ya. Dicicil ya bayarnya nanti. Bisa nggak cicil setahun? Dicicil ya setahun. Enggak bercanda. Ya jadi Sadis itu intronya, songnya itu gue ciptain tuh udah lama. Oke. Song artinya belum ada lirik ya, guys. Enggak. Udah. Di song baitnya, Oh, itu bait. lirik bait sama songnya. Oh, maksud lu song Iya. belum ke chorus nih? Belum kita ke baru chorus. ngomong song. Itu gue ciptain udah lama banget. Mungkin pertengahan perkawinan gue masih baru-baru lah, udah gue bikin gitu loh. Cuman gue kalau bikin lagu tuh suka gitu, kadang-kadang keep aja dulu deh yang bagus, biar gue bisa pindah ke yang lain gitu. Jadi udah sampai song aja gue bikin. Nah satu waktu ya itu tiba-tiba Wannabe, ada label Wannabe, dia minta lagu, ada penyanyi muda bagus. Nah, apa namanya, dia mau bawain lagu lo Beb, gue bilang suaranya kayak gimana? Gue bilang suara gede-gede gitu Beb, kayak lo katanya. Boleh nggak lu ketemuan, kita ketemu di kafe, gue lihat ya ampun masih bocil banget kan. Waktu itu si Afgan manggil gue om lagi, gue bilang udah jangan om lah. Lah iya, maknya dia seumuran. Enggak lah, Masa sih? Enggak lah, enggak segua lah maknya, gila. Ya Lebih tua dikit, tetap tipis lo ngomong aku. Terus udah kan, gue kasih. Ya udah gue kasih lagu gue, bagus nih Ya. ke Wannabe. Karena begitu dia ngasih demonya, dia nyanyi John Legend waktu itu. Oh. Wih, itu gue. Enak banget. Wah, enak banget suaranya. Gue denger di earphone gitu. Cuman intro song satunya aja dia nyanyi, itu langsung gue cepet. Gue bikinnya anak. Gue bilang karena menurut gue ya suara itu bisa langsung ke hati. Gitu. Nah udah pulang, gue bilang sama bini gue, sayang, kayaknya kok gue punya penyanyi, kok rasanya seperti kayak gue nyanyi gitu loh. Gue denger, lu ngeliat iya, cuman beda Afgan. tipikal suara, Iya. tapi tujuannya tuh sama gitu loh, ke hati setiap orang. Membelah gitu. hatimu. Jadi, gitu. Mana-mana orangnya, ih cakep kata bini gue. Udah bikin sayang, bikin. Ya udah gue terusin refnya. Oh, terusinnya di situ. Jadi gue mau nerusin
lagu Sadis itu cuman karena Afgan. Oh, Gitu loh. dia membawa nyawa Ke lagu itu ya, juga sebenarnya. sehingga menuntaskan sampai jadi satu Jadi, lagu. Oke. Jadi Itu lu bisa- rewel lagi nggak itu? Harus gini main pianonya Pak? Atau udah mulai nggak. Jadi serahin ke orang? yang bikin musik itu kalau nggak salah si Fajar Elemen. Fajar Elemen. Tapi sebelumnya gue guide, aransemennya begini gitu ya. Jar kurang lebih kayak gini. Oke Beb, dia bikin, itu denger, enak. Ya paling cuman masalah sound sedikit yang menurut gue masih kurang enak. Tapi secara bungkus gitu, ini bungkus lah gitu. Gue bilang sama Fajar, bungkus Jar, ini udah enak gitu. Oh gitu Mas, oh gitu Beb, ya. Nah, bungkus. Nah, yang waktu itu gue kecewa nih kasusnya nih, yang gue kecewa adalah kok nggak jadi jagoan gitu loh. Oh. Gue bilang sama Fajar, gue mau kasih lagu ini ke lu kan karena gue pengen ini jagoannya, gue bilang. Iya. Beb, ini berat. Berat gimana sih gue bilang gitu, lu apa sih yang nggak berat? Gue bilang gitu. Nggak ada yang berat di musik. Di musik itu cuma ada enak atau enggak, gue bilang. Dan lagu gue enak Dan gitu gue ya. bilang, dan ini enak. Gitu. Iya. Afgan juga enak bawa ini. Nggak ada alasan gitu. Beb, tapi ini berat, Beb. Gue udah tanya sama label. Aduh, ya udah serah lu deh. Gue bilang gitu. Nggak, tapi ini akan kita jagoin. Iya, udah terserah lu. Pokoknya gue udah kasih buat ini penyanyi yang terbaik, gue bilang. Itu lagu the best-nya dia nanti, gue bilang. Dikeluarin Terima Kasih Cinta. Oh. Itu single pertama. Oke. Itu dia keluarin Terima Kasih Cinta. Lagu itu di-push lah promo gitu ya. Afgan yang Sadis, orang pada download. Oh. Bersamaan dengan Terima Kasih Cinta promo, pendownloadnya Sadis Ngikutin banyak banget. sama ya. Padahal bukan dia yang dikojoin. Iya, gue udah bilang sama si Fajar, tuh kan gue bilang, lu ya lagu enak. Lu mau urek itu kuburan, gue bilang, mesti udah dikubur 2 meter, ya orang gali. Orang gali, Jar, gue bilang. Iya, Beb, ya. Sorry, Beb. Akhirnya baru mereka naik. Nah, jadi ya paling kendalanya itu aja kalau Afgan tuh pada saat itu meyakinkan bahwa formula ini adalah bagus. Karena itu formula baru buat gue. Oh, Dari iya. minor, Iya. gitu ya. Terus gue main banyak di mayor Mayor, sekarang. iya. Nah, itu mulainya dari Sadis. Lagu lu kan banyak miring-miring tuh dulu ya. Dulu minor-minor kan. Mencintaimu, Iya. minor. Bunga terakhir, kaulah yang pertama, minor. Iya, minor. Gitu Afgan. Lalu sadisnya. Iya, Nah, mayor, itu iya. banyak mayor. Iya, lebih friendly. Iya. Ear friendly. Jadi pada saat pertama kali gue berubah, mungkin Pongki ngerti lah, kalau kita komposer ini kan pasti berubah-ubah, ada zaman-zamannya gitu loh. Kita nggak mungkin stuck di sini terus. Pasti di zaman ini kita harus apa ya, bikin apa lagi nih? Karena generasinya kita udah merasa udah beda lagi nih gitu loh. Kita harus kasih yang lain gitu. Nah, Tapi emang masalah banget, Beb, mau itu jadi single pertama apa kedua. Karena kok menurut gue kalaupun sesuatu jadi single kedua, kalau memang dia punya nyawa, dia bisa menandingi yang pertama. kalau apa? Single, emang jadi masalah buat lo kalau dia nggak jadi kojoan. Kadang-kadang justru single kedua dilepas malah dia override yang pertama itu gitu loh, malah lebih dahsyat Nah, lagi ini. kayak dia butuh jadi lebih tinggi lagi gitu. Nggak juga sih, kadang-kadang gini. Kalau itu ya masalahnya ya. Ini kan dia minta sama gue ketengan. Oh, oke. Kalau dia kasih gue produce satu album, gue bisa berpikir kayak lo. Ya. Tapi kalau dia ngasih gue ketengan, kan gue nggak tahu lagu yang lain. Ya. Oke. Ngerti nggak? Paham, Maksud gue paham. yang ya bener apa enggak gitu loh. Lagu Ya. gue harus ada di antara mereka semua itu gitu. Ya, loh. ya. Yang gue tahu ya lagu gue bagus. Ya, Nah ya, ini ya. yang lo harus maksimalin gitu. Ya. Dan bawa warna yang baru untuk Baby Romeo gitu Ya, loh. ya. Jadi gue perlu tendangan. Karena gue naksir vokalnya si Afgan, gue perlu itu gitu loh. Ya, Ditonjok ya. gitu. Tapi untungnya lagunya kuat ya. Jadi lo mau nonjok yang mana, yang ini naik terus. Gitu. Oke. Anaknya Brasko apa anak lu tuh? Bambang Brasko. apa Numa? Anak Brasko nih. Oh, mereka lagi liburan guys di sini. Jadi kita lagi numpang. Iya, pakai di celana berenang. Ini paksa Pongki nih. Celana berenang yang lu tadi dimarahin Mesya kan? Iya. Bagus ah. Karena Bagus, terlalu Mes. gemes katanya buat gua. Oh. Ini terlalu gemes buat laki-laki gitu. Oh, iya. Jadi Tapi jangan. ya
Di kamera fashionnya bagus. Cakep-cakep aja, Oh, Beb. gitu. Tambah muda lu, Beb. Nah, kata anak gue gitu juga. Ya kan? You look younger, papa pasti gitu. Iya, apa? Fresh kok gitu, di kulit papa fresh gitu. Yang penting itu. Kalau aku ngelihat papa aneh, pasti aku bilang. Gitu. Ya sekarang denger anak boleh lah. Iya. Bini gue nggak bisa marah kan? Iya. Bener. Oke, balik lagi ke Afgan sedikit. Bukan Cinta Biasa, itu lagu lu buat dia juga ya? Ya. Katanya sempat ada masalah di Malaysia waktu itu. Ya. Apa itu masalahnya? Masalah itu apa namanya? Apa sih? Provider ya kalau nggak salah yang Ringbackton apa? RBT, ya RBT ya. Ringbackton. Yang lebih ke teknis aja sih. Jadi wannabe merasa nggak dilaporkan lah secara report gitu loh. Karena ya mungkin belum jejak perjanjian di luar ini ya kali ya, di area luar Indonesia mungkin loh. Nah itu wannabe itu untuk menjajaki masalah itu dia perlu apa namanya dorongan, ada guanya gitu loh yang bantu untuk apa namanya, kalau gue juga nggak setuju gitu loh untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi lebih ada kampanyenya juga pada saat itu. Tapi sih enggak sih, bukan masalah berat ya. Cuman yang berat itu kan kalau berurusan dengan yang gelap-gelapnya gitu loh. Tapi kalau begitu kita udah beresin yang gede-gedenya, yang gelap-gelapnya udah nggak ada, jalan semua. Oke. Sampai sekarang bagus kok hubungannya ya. Aku penasaran satu hal, kekepoan ibu-ibu sih sebenarnya. Apa? Ahmad Dhani yang tercitra orang yang sulit, yang ribet, yang rese itu, yang lo bilang, wah ini anak jujur, dia salah satu temen gue yang paling jujur. Berarti menurut lo bekerja sama dengan Dhani nggak pernah merepotkan? Kan lo bikin lagu bareng, ada beberapa tuh. Enggak ya, karena Nabrak mungkin ego nggak kalau sama mungkin Ahmad gini Dhani? ya. Karena bentuk kita dari dulu tuh memang pertemanan. Jadi gue bahasa gue nih, mungkin kalau Pongki bahasanya apa ya? Ada dealnya lah, kesepakatan gitu loh. Kalau bahasa gue tuh cincai lah. Jadi lebih ke situ aja kalau gue sama Dhani, kayak saling mengerti gitu loh. Karena kita teman. Jadi masing-masing nggak mungkin makan temen gitu loh. Oke. Jadi itu aja yang mungkin kita udah kuat di situ. Jadi gue nggak terlalu worried gitu loh kalau misalnya masalah. Tapi kalau bisnis memang nggak tahu ya. Nggak tahu kalau bikin lagu bareng tuh termasuk bisnis apa enggak ya? Enggak ya. Itu kreasi Ya, bareng. ketika itu produk yang dijual ke orang dan lagu ya jadi bisnis. Nah, berarti bukan gua sama Dhani yang berbisnis. Musika yang berbisnis kan. Nah, tapi kalau gua berbisnis sama Dhani memang nggak tahu dari dulu gue coba untuk hindarin gitu. Karena Menjaga pertemanan iya, kalian. gue lebih menghargai pertemanan gua sama dia itu jauh. Dia juga lebih. gitu terhadap Iya, lo? dia juga gitu sama gue. Kenapa gue selalu berpikir lu Surabaya ya? Berarti karena lu kebawa kejauh-jauhannya Iya dia? mungkin ya, karena semua orang tahunya kan gue nongkrong bareng Iya. gitu loh. Jadi satu geng lah, Romeo, Dewa, itu kan satu geng gitu. Sebenarnya enggak, gue Jakarta. Beb, soal Mesya nih, yang adalah semua orang tahu betapa kamu berjuang mendapatkan Mesya kembali. Cuma lu nih yang menghidupkan pepatah, orang kan bilang sebelum janur kuning. Nah, kalau lo biarin ada janur kuning, gue tetap tunggu gitu ya. Dan ternyata memang jodohmu, betul lah lagu Sadis itu. Dia membawa cinta kembali kepada lo gitu ya. Sekarang sih udah jadi istrimu dan ibu dari ketiga anakmu. Tapi kalau gue boleh penasaran, emangnya waktu itu kalau nggak Mesya kenapa sih, Beb? Maksudnya lu bener-bener nggak bisa, kalau kata anak sekarang kan nggak bisa move on gitu. Nah itu Lu Dhani yakin juga ngomong banget. gitu dulu. Lu ngapain sih Beb nyari janda katanya. Yang perawan yang mau sama lu banyak katanya. Udah lah Beb, udah nggak lihat muka lu lagi. Orang sekarang tuh Muka lu udah lagi. ngeliat, udah lu tuh legend kata Dhani. Banyak yang mau sama lu perawan katanya. Ngapain lu nguber-nguber jokan katanya. Ya. Nih ya, ini kan ya itu mungkin pertanyaan Dhani mewakili secara umum gitu. Iya, ya. Kayak nggak ada perempuan lagi aja lu gitu. Sampai ditungguin banget gitu kan. Nggak tahu ya kalau gue ternyata pada saat itu kenapa dulu gue selalu gagal gitu ya, karena gue selalu nyari pasangan gitu loh, artinya nyari kekasih atau nyari pacar gitu loh. Nah sementara yang gue butuhin itu sebenarnya partner.
gitu loh. Ternyata gue baru sadar begitu gue kenal sama bini gue, apa ya, apapun gitu loh, gue bisa ngomong ke dia gitu loh. Dan dia orang yang pertama kali yang berani ngelawan gue gitu loh, karena gue keras. Gue orang tuh punya pikiran nggak bisa. Ya karena kan pada saat itu mungkin gue ngerasa apa yang gue bikin dengan idealisme gue dan selalu jadi gitu loh. Nah jadi ada kayak support itu di dalam badan gue. Jadi gue ngerasa semua yang gue omongin bener. Indonesia salah satunya orang yang ya satu-satunya mungkin di hidup gue ya, yang kalau gue salah dia bilang salah. Kalau dia nggak feeling dia ngomong dia nggak feeling. Kalau lu kurang ajar ya dia ngomong, kamu kurang ajar. Atau apapun lah. Gue bisa ngomong masalah ya politik, misalnya ngomongin musik, ngomongin orang, ngomongin semua lah. Ngomongin semua. Terus, lawan sebanding ya. Wah, gue mesti kawinin nih orang, gue bilang. Tapi hati gue ngomong gitu. Karena ya gue perlu ini orang gitu loh di hidup gue yang memang gue dengan segala macam konflik gue gitu ya, gue ternyata butuh orang ini karena gue hidup konflik terus sama gue selalu berpikir yang berbeda, konflik apa, ada konflik aja di kepala gue gitu loh, yang desain rumah lah apa segala macam di hidup gue tuh pasti konflik. Nah ini kok kayaknya perempuan bisa ngimbangin gitu loh. Nah gue ngerasa gue harus sama dia gitu loh. Kalau nggak dia, nggak bisa nih, gitu ya? Nggak bisa, gue yakin. Makanya kalau gue tuh kayak di acara apalah TV lah segala macam, kalau ditanya apa yang lu pengen ucapin gitu loh, buat apa ya, yang ngewakilin rasa cinta lu buat bini lu selama ini, apa yang lu pengen ucapin? Gue cuman bilang terima kasih. Gue bilang, kenapa? Ya mau nikah sama orang yang nggak normal gini gitu loh. Orang yang aneh, orang yang stres gitu loh. Dia sabar, dia ada sabar di samping gue aja udah syukur gue. Karena gue sangat yakin nggak akan ada yang mau lagi gitu loh. Begitu tahu nih, oh gue kayak begini, oh udah orang pasti cabut. Nah Meisha bisa dibilang dia ada terus buat gue. Di apapun keadaan gue. Gitu. Lirik Syabila, lu itu nama panjangnya apa? Tuh ngasih nama anak aja ribet. Ya, lirik Syabila, Mu Sakina. Mu-nya tuh Muhammad. Ya, Sakina. Tuh, Muhammadnya maksa. Orang anak cewek dikasih Muhammad coba. Itu Cuma gua. lu ya? Gue bilang, aku mau Muhammad. Bini gue bilang, ini kan anak perempuan. Iya ya, gue bilang gitu. Ya, terus aku maunya Muhammad. Aku ngefans banget sama Nabi Muhammad saya. Iya, tapi ini anak perempuan. Ya udah Mu-nya aja. Oke deh. Oke, terus Louis. Song. Luisa. Mu. Khadijah. Lalu lahirlah Bambang, akhirnya kejadian Muhammad. Nah, akhirnya Muhammad bisa sayang, aku taruh depan. Nah. Muhammad, Bambang, Raibah. Boleh tahu nggak kenapa Bambang? Setelah Luisa, Syabila, Bambang, itu kan beda tema. Iya. Jadi gini, Bambang, sebenarnya gue pengen punya anak cowok tuh dari Luisa. Oke. Waktu Luisa mau lahir, bini gue hamil, Luisa belum ketahuan cowok cewek nih. Gue bilang sama bini gue, sayang aku pengen cowok nih. Aku pengen namain Song Musabat Kasabian. Oke. Aku bilang, waduh, kamu udah siapin gitu. Kita belum tahu cewek apa cowok. Ternyata cewek. Akhirnya gue ganti Song Luisa. Luisa Muhadijah. Nah, begitu si Bambang ini, bini gue bilang, di era yang udah gak muda lagi ya pada saat itu, tiba-tiba ada propose penawaran, sayang kamu masih mau anak cowok sebelum aku tutup? Emang masih boleh? Aku bilang, boleh. Ya mau lah. Aku bilang. Tapi kalau nggak cowok gimana? Lahirnya. Ya Louis juga, aku pengennya cowok, lahirnya cewek, buktinya apa? Aku sayang juga. Berarti kamu terima ya?
kamu tetap sayang kalau ini cewek. Iyalah, aku bilang. Iyalah sayang, aku tetap sayang. Tapi aku pengen cowok tetap. Oke, ya udah. Kita ikut program. Saat itu lu udah mulai seperti sekarang belum? Gue lihat sekarang kan lu lately rajin sholatnya. Belum. Oke. Jadi itu baru cuma pokoknya gue gue akan sayang tapi gue mau cowok. Oke. Tapi katanya orang-orang dulu ya yang sering ketemu gue udah lumayan sih katanya. Gue sering ke gap lagi sholat gitu. Ya, jadi si jalan kelam yang dulu kita pernah cerita di awal episode pelan-pelan udah tuh kayaknya mungkin bini gue bisa mengarahkan dengan baik ya. Nah, tuh gue tetap bilang gue mau cowok. Gue bilang, oke. Kita ikut program aja deh. Bini gue deg-degan sendiri. Kalau sampai cewek gimana gitu kan? Oke, bini gue udah bilang nggak apa-apa. Tapi kan pasti gue sedih. Udah ikut program aja, kita ikut program. Ya, dikasih lah jadwal lah, ya kan, jadwal ML-nya, ya kan, dikasih tau. Itu mah beneran ya, ada jadwalnya? Iya. Dan gaya apa? Oh, iya. Serius? Sering. Ya kan tinggal diedit. Terus, oh gitu? Terus makan daging, terus. Lunya apa? Gue, daging merah. Bini gue juga deh, kalau nggak salah suruh makan juga. Terus obatnya nggak boleh telat. Ya karena satu ya, gue orang nggak bisa diatur, ya kan. Kadang-kadang bukan harinya gue sikat juga lah, orang ngapain nunggu-nunggu kan. Terus bini gue udah nih gagal nih kita nih program kita. Enggak lah, kamu kan minum obat terus. Saya ngaku udah 2 hari nih nggak minum obat. Wah ini baru gagal, aku bilang. Udah gagal nih programnya. Terus gimana? Gue dimarah-marahin lagi sama dokter kandungannya. Kamu nih suami, bukannya kamu yang mau, bukannya kamu yang direct, malah kamu yang langgar juga. Obat sampai telat minum gitu ya. Terus gue diomelin gitu kan sebel ya. Ya udah sayang, kita pindah ya dokter kandungan, gue bilang. Pindah yang muda. Dah, akhirnya dokter Andre tuh di mana sih? Di RSPI bukan? Siloam. Siloam. Udah masih muda orang. Udah, lewat situ. Mas ini mau cowok, iya. Ya udahlah Mas, kalau udah programnya gagal ya udah kita ikutin aja nih nanti. Ini kan keputusannya masih sebulan 2 bulan lagi lah baru ketahuan kita nih cowok apa cewek. Nah, tapi ketahuan jadi apa enggak? Udah jadi. Udah jadi. Oh, udah garis 2. Tiba-tiba udah jadi nih, tapi kita nggak tahu cowok. Ya, terus setiap gue jalan sama bini gue, semua orang bilang bini gue glowing. Hah, udah nih cewek lagi kan, pasti. Glowing tuh cowok loh malah katanya. Nah, makanya kejadiannya gini nih, waktu semua ya? orang, iya mitos-mitos. Terus, ini cewek nih Beb, gila bini lu cantik banget. Oh iya, tapi gimana Beb? Ya gue tetap cowok, gue maunya gue bilang gitu kan. Terus si Nola sama Baldi. Nola Bitri. Beb, gue sama Baldi nggak pernah meleset gitu. Kenapa? Karena gue ikut kalender Cina katanya. Mana kalender Cina lu, gue bilang. Lihat, tuh. Cewek Beb, kata Baldi. Ya, tapi gue mau cowok. Ya ini cewek, udah. Gue nggak pernah miss nih pakai kalender kan. Nggak tahu Bal, gue pengennya cowok. Gue bilang gitu. Ya udah, pokoknya kekeh aja gue. Nah, di saat kekeh itu, sampai akhirnya udah ke otak gue tuh udah panggil Bambang aja terus. Oh, dari waktu hamil lu panggilin Bambang? Iya, gue bilang. Jadi Luisa, Syabila, Bambang. Gitu, gue bilang gitu. Syabila, Luisa, Bambang. Wah, kakak-kakaknya ketawa. Ih, lucu banget sih, Pak. Bisa manggil aku Luisa, Syabila, Bambang. Gitu. Gue tuh ketawa-tawa gitu. Pokoknya gue bilang Bambang. Gue panggil terus gue pegang perutnya Bambang. Cowok keluarnya. Wah, alhamdulillah itu gue senengnya minta ampun. Lu berasa nggak sih Tuhan tuh sayang banget sama lu? Dari awal lu cerita, semua yang lu ingin dalam hidup ini sebenarnya, walaupun jalan lu pakai nanjak, pakai nukik, pakai dicela orang, dihina, suara, apa segala macam, lu tuh sebenarnya disayang Tuhan banget, Beb. Semua yang lu pengen dikasih loh. Walaupun caranya ya yang nggak sesuai dengan yang lu pikir ya. Tapi kalau dipikir-pikir dikasih nggak? Dikasih loh. Makanya bener yang lu bilang itu bener. Dan itu kata-kata gua. Itu kata-kata lu yang barusan lu bilang itu kata-kata gua persis waktu gua ngajak haji bini gua. Di situ langsung waktu itu kan bisnis drop segala macam ya. Ya jujur aja lah. Penghasilan gua tuh langsung turun lah gitu ya. Gua udah nggak percaya diri lagi gitu ya segala macam. Cuman karena gue orangnya kan selalu umpetin semua itu gitu ya.
Nah, satu ketika tuh bini gue itu dari dulu tuh selalu bilang, sayang kamu nggak mau naik haji, nanti aja lah sayang. Jadi selalu di pikiran gue, haji itu kalau lu udah tua nanti, lu udah settle baru naik haji gitu. Sok tahu ngatur-ngatur Tuhan kan. Nah, udah sampai satu saat ya gue bilang, tiba-tiba pandemi itu gue ngalamin banyak hal gitu ya. Gue bilang sama bini gue, sayang kalau kita ada rezeki, gue bilang nggak usah mikir yang lain-lain. Gue bilang, kenapa? Aku mau haji. Loh, mimpi kamu? Kenapa? Kok tumben mau haji? Aku ngajak kamu dari 5 tahun yang lalu. Iya, tapi tahun ini aku mau. Hah? Enak aja lu naik haji kayak ke London, berangkat sendirian. Kan susah, mesti daftar dulu, nunggu dipanggil. Kita nih kuotanya masih 7 tahun lagi, sayang. Aku mau sekarang, sayang. Aku ngerti, aku nggak punya uang. Tapi kalau ada rezeki, aku berangkat. Kenapa sih kamu pengen kayak gitu? Nah, baru tadi yang lo ngomongin. Nggak tahu, gue ngerasa selama ini gue nggak sekolah ya. SMA nggak lulus, ya kan? Ijazah tuh beli gue SMA. Karena bisa dibeli, ya gue beli aja. Kuliah enggak. Gitu loh. Gue tuh sekolah itu kacau lah. Udah enggak, bukan harapan keluarga gue gitu loh. Gue bukan anak yang diharapin. Nggak tahu kok perjalanan hidup gue sampai gue sadar gitu, sampai pandemi kemarin. Gue kayak terlalu naif. Semuanya kayak mau apa yang gue mau gitu loh. Apa yang gue mau gitu loh. Nah, sementara gue baru sadar kalau semua yang atur Allah gitu loh. Ya. Begitu gue ngerti bisnis, gue tahu cara memplanning uang itu gimana gitu loh. Misalnya ada krisis apa, gue tuh selalu aman 2 tahun ke depan. Gue orangnya sangat gitu. Begitu pandemi, semua buyar. Gue nggak ada planning, semua hancur. Rumus teori lo nggak berlaku. Gue cuma bilang sama bini gue, kayaknya gini, Allah selama ini udah buat semuanya buat aku gitu loh. Udah buat semuanya buat aku dan aku nggak pernah buat apa-apa buat dia. Gue bilang gitu. Oh gitu. Ya terus gimana? Kan apa namanya, ya jujur aja ya, uang kita buat haji itu nggak ada sob, buat hidup aja adanya juga. Tahu ya udah, pokoknya nggak tahu. Pokoknya kan aku cuman bilang, sayang, kalau haji, kalau Allah ngizinin dan ada rezekinya, aku pengen rezeki itu yang akan masuk next nih. Aku nggak mau buat cicilan rumah dulu. Alokasiin langsung ya. Itu urusan belakang menurut gua. Gue pengen berbuat buat Allah. Oke, ya udah, amin, ya Allah, kata bini. Nah, besoknya manajer gue telepon jam 5 sore, apa malam kalau nggak salah jam 9. Mas, ada iklan keluarga. Oh ya? Nilainya sekian. Itu pas sama nilai furoda haji. Oh wow. Tahun ini kalau mau. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi kalau gue pakai itu buat haji, nggak ada sisa. Ya kan lo udah ngomong tadi. Iya, gue bilang sama bini gue, ini bukan uang kita. Gue bilang. Jadi nggak usah mikir sisanya, nggak usah mikir. Pokoknya ini hadiah. Iya udah, kita berangkat. Udah, gue pelukan sama bini gue gitu kan, nangis. Udah, kita berangkat. Dan waktu berangkat itu semuanya dipermudah. Bayangin aja gue naik haji, orang-orang ngurus tahunan, gue cuman mungkin gue ngomong malam ini, bulan depan ya gue udah haji. Wow. Itu visa turun keluar, terus tiba-tiba dilancarin semuanya segala macam. Di sana tuh kita cuma di schedule 16 hari, tiba-tiba bisa jadi 24 hari. Oh iya? Gue extend di situ. Happy banget tuh lo ya? Ibadah. Oh, happy banget. Jadi semenjak saat itu, bahkan saat ini nih, ada lagi kekhawatiran di hidup gue. So, apalagi masalah duit. Gue udah
nggak ada lagi kekhawatiran karena gue udah sadar sekarang di sisa umur gue pengen isi dengan bahwa semua yang masuk di gue itu Allah yang atur, bukan gue lagi yang atur. Oh wow. Ya, gue udah Itu yakin. perubahan yang dahsyat banget itu, Beb. Jadi kalau sekarang orang bilang, Beb, lu tuh cuman musisi, gitu. Lu cari duit gimana di saat digitalisasi segala macam saat ini. Nggak peduli gue orang ngomong apa. Pokoknya apa yang Allah kasih ya gue jalanin. Oke. Allah mau kasih berapa ke gue ya gue. Itu yang dia kasih. Jadi, alhamdulillah semakin kuat kita di situnya berdua ya. Kita nanggung itu semua dan kita usahain ya udah berapapun ya itu yang dikasih. Itu yang diatur gitu loh. Kita beruntung sekali ya melihat Baby Romeo. Kita ngobrol dari zaman dia masih Oh iya ya, dari anjur-anjuran nih. dari tadi kita bicarakan lo masih ada di karakter, maaf, kata bahasa Indonesia yang benar mungkin adalah bebal. Pokoknya mau ini. Ya. Sampai Baby Romeo yang sekarang mau menjalani hidup sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan siapin apa, itu yang kamu nikmati. Ya. Tanpa rasa khawatir karena kamu tahu bahwa apapun itu di masa depan, Allah udah di situ. Tuhan udah di situ untuk provide buat lo. Betul. Guys, Baby Romeo. Gue seneng deh. Gue lihat sisi lain banget dari lo. Amin. Amin. Terima kasih ya guys, hari ini Ya. udah menyaksikan episode Baby Romeo. Semoga bisa memetik pelajaran yang ada di sini, di mana satu hal yang saya lihat adalah sesuai dengan yang saya selalu katakan at the end of every episode, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Ya. Katakan itu setiap hari. Karena ingat, Tuhan ada di pihak kamu. Amin. Asal kamu mau jalanin Ya. dengan sabar ya, dengan tawakal, dengan beriman kepadanya. Thank you banget ya. Ya, thank you, Udah Sof. menjadi bukti kalau you are loved. Gue selalu bilang you are loved itu karena ketika kita merasa enggak, gue gak disayang orang, nyokap gue gini. Enggak, Tuhan menciptakan lo itu enggak karena sengaja gitu, enggak. Lo karena dicintai, makanya diciptakan seorang manusia yang namanya Baby. Amin. Pongki, Sofi, ini ada Dika, ada Hegar, siapapun nama kamu, ingat bahwa kamu tercipta itu bukan karena ketidaksengajaan. Amin. Thank you ya, Beb. Good. Ya, thank Sampai you, jumpa Sof. lagi. Thank Thank you you banget. Thank you. Mr. Producer, thank you.